Oke teman-teman, balik lagi di BB Auto Channel bersama saya Bung Bas. Ya, buat teman-teman yang lagi mau cari mobil baru gimana nih? Udah ke IMS? Yang belum ke IMS, boleh nonton video pertama saya kasih 4 tips bagaimana biar bisa hemat puluhan juta kalau beli mobil di IMS. Dan sekarang di minggu kedua nih, saya kasih video lagi daging nih teman-teman isinya nih. Jadi yang pengen tahu detail mengenai pengen beli mobil atau mungkin review-review mobil, boleh yang belum subscribe dulu. Saya akan kasih tahu di video kali ini detail lagi mengenai perhitungan yang lagi mau beli mobil secara kredit bisa lebih hemat lagi, dan bagaimana perbedaan biaya-biaya di simulasi kredit. Jadi pantengin video ini sampai habis. Selengkapnya di BB Auto Channel. Don't forget to subscribe. Pertama, ini udah minggu kedua, jadi yang belum ke IMS, dan cocok banget yang udah minggu kemarin ke IMS. Di minggu ini promonya makin gede teman-teman. Ya, jadi kalau contoh di salah satu booth mobil VinFast VF3 yang baru keluar, itu tadinya kan harga 222 jutaan. Ini sekarang dapat lagi diskon 30 juta tambah 7 juta lagi, jadi 37 juta. Jadi itu mobil yang di atas 200 juta. Jadi harganya di bawah 180 jutaan. Jadi benar prediksi saya bahwa di minggu terakhir ini diskon akan lebih besar. Suzuki Baleno diskon hampir 30 juta. Diskon yang paling banyak lagi nih saya kasih tahu, Mitsubishi X-Force itu bisa 30, gede banget deh pokoknya. Innova bisa kepala 20-an. Mungkin coba ya nih yang baru SPK nih, coba kasih tahu info diskonnya, tulis di kolom komentar. Nah, saya akan kasih tahu hitungan yang terbaik. Contoh ini saya kemarin lihat Chery Tiggo Cross. Wah, itu the best banget sih. Mobil 269 jutaan udah dapat fitur-fitur selengkap itu. Nah, ini saya kasih kebetulan calon yang mau beli, diskusi nih sama BB Auto. Saya kasih hitungan, itu ada yang contoh 3 tahun ya. Kalau DP 80 juta om, berapa? Nah, itu saya hitungin bunga 2,88%. Dengan asuransi all risk itu dia bisa dapat angsuran sekitar 6,5 juta selama 3 tahun. Selama 3 tahun 6,5 juta. Nah, untuk asuransi kombinasi dia hitungan dapat 6,2 juta. Jadi cuma selisih sekitar 200.000 lah ya. Nah, sekitar 200.000 itu apa yang didapatkan? Yang didapatkan adalah dia asuransi all risk. Nah, jadi kalau teman-teman nih dapat hitungan misalnya dari leasing atau dari salesnya, TDP sekian pak, TDP 80 juta, angsuran 6 juta. Nah, kalian mungkin pikirin, oh udah masuk budget nih, coba deh dikupas lagi. Mas, saya minta hitungannya jangan yang kecil seperti ini. Saya minta asuransi detail berapa, ada perluasan kah, biaya provisi berapa. Nah, saya akan kasih tahu nih. Jadi teman-teman yang lagi beli mobil baru, detail pembayaran di TDP itu udah termasuk, wajib kalian pilih yang asuransi dan angsuran dibayar di muka, biar nggak beban bunganya ketinggian. Nah, jadi pasti ada angsuran pertama, lalu ada DP. Jadi DP itu adalah 20% dari harga OTR biasanya. Lalu premi asuransi. Nah, premi asuransi itu jelaskan bahwa contoh di Chery Tiggo ini, Chery Cross Premium ini yang kombinasi itu 7 juta. Jadi asuransi all risk setahun, sisanya total loss only, hanya hilang aja di sisa 2 tahun berikutnya. Itu premi asuransinya 7,7. Nah, kalau yang all risk sampai nanti lunas kalian diganti, kalau ada kerusakan bisa klaim, itu 16 juta. Jadi selisihnya sekitar 9 jutaan ya teman-teman ya. Nah, lalu biaya berikutnya adalah perluasan. Nah, ini kalian juga mesti tahu, ke mobil kalian ini kalau ada apa-apa di cover gak? Kayak banjir itu harus klaim tersendiri teman-teman, harus ada tambahan biaya sendiri. Jadi nggak hanya all risk, oh udah pasti banjir ya, nggak, itu perluasan. Nah,
perluasan kalau yang leasing biasa kasih supaya biar dapat bunganya gede ya, itu perluasan jarang dikasih, cuman dikasih TJH. Nah, TJH apa sih Om? TJH itu adalah tanggung jawab pihak ketiga. Jadi kalau misalnya kalian kecelakaan nih, sebenarnya kalian bisa santunin dia sampai ada limitnya, ada limit 10 juta sampai 25 juta. Nah, biasanya itu aja tuh, itu 300.000 kalau yang paket bunga tadi saya bilang tuh. Nah, kalau misalnya yang all risk, paket all risk, itu cuma nambah dikit tapi udah dapat banjir. TJH-nya 10 juta. Jadi cuma nambah 1,3 udah dapat semuanya. Dan biaya berikutnya apalagi sih Om? Biasanya biaya admin. Biaya admin tuh sekitar 2 juta. Dan kalau mungkin ada yang mau gimmick-gimmick, ada yang kasih provisi. Dan bahkan ada juga yang ngasih harus pakai asuransi jiwa. Plus minus lah, kalau kalian udah ada proteksi sendiri, ngapain double ya biayanya. Nah, jadi itu kalian harus minta tuh breakdown supaya kalian tahu bahwa kalian beli mobil ini udah dapat perlindungan apa saja, dan beda-beda tipis ya udahlah ya, ngapain hitung-hitungan kalau udah proteksinya lengkap seperti itu. Nah, jadi saya juga kasih tahu nih teman-teman, edukasi, bukannya saya jualan juga, tapi memang kalau kalian mau saya bantu untuk pembiayaannya dengan bunga 2,8% 3 tahun, atau yang 1 tahun 2,68, bahkan yang mobil premium seperti Denza bisa 0% setahun, itu bisa nanti kontak aja nomor di layar dan di deskripsi, supaya kalian tuh nggak kecelek atau kegocek, udah yakin aja hitungannya lebih mahal hitungan BB Auto nih, tapi yang ini lebih murah, DP-nya masuk, angsurannya gede. Nah, cuman detail dulu nih, sebenarnya apa fitur-fitur yang ditawarkan leasing tersebut. Karena memang biasanya ya itu gimmick permainan lah ya, ada yang dikurangin, kelihatannya murah tapi fiturnya berkurang. Jadi itu aja sih sebenarnya yang mau saya share. Intinya bukan membanding-bandingkan, cuman memberitahu aja bahwa jangan sampai kalian terburu-buru untuk memutuskan sesuatu. Karena memang kalau yang namanya di pameran tuh saya tahu juga, wah, di dealing roomnya banyak orang, pasti tanda tangan, wah udah yakin ya Pak, apalagi kalau mobil-mobilnya ready ya, siap diantar kapan Pak, siap diantar kapan. Nah itu bener-bener pengen, wow, bayangannya mobil baru di garasi, jadi tenang aja, santai aja. Jadi kayak kalau apalagi nih sekarang mobil harganya ratusan juta ya, udah rata-rata di atas 200 juta, santai aja memutuskan dan komparasi dulu. Makanya tips yang video sebelumnya saya bilang kan, tips kedua, minta bilang leasingnya saya cari sendiri. Terus yang tips yang ketiganya adalah jangan nafsu. Itu penting banget pegangan kalau lagi mau cari mobil baru. Dan yang terpenting adalah kalian juga terbuka nih sama sales, sama mungkin nanti dari pihak leasingnya, pekerjaan kalian apa, ada masalah apa atau apa. Jadi supaya kalian gak sia-sia nih SPK. Karena ada juga yang udah SPK, beberapa mobil, taunya datanya kusut juga dan lain-lain. Nah, pengembaliannya ribet. Jadi ngapain capek-capek di awal, cuman mau gaya, udah SPK mobil nih, tapi ujung-ujungnya gak jadi juga karena emang gak bisa diproses. Ya mungkin itu aja sharing pagi buat yang lagi mau cari mobil, karena ini adalah minggu terakhir di IMS 2025. Jadi manfaatkan, mobil-mobil baru banyak, dan mobil-mobil lama juga promonya semakin besar di minggu ini. Yang lagi emang mau cari mobil buat mudik, lebaran, boleh silahkan happy hunting. Dan kalau emang kalian tertarik dengan promo-promo yang BB Auto share yang saya sampaikan nih, boleh kontak aja nomor di layar dan deskripsi. Oke, terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Bung Bas, sign out. Demikian video kali ini. Teman-teman boleh klik like apabila suka, dan share ke teman-teman yang lain, dan juga komen
mau di request mobil apa atau ada masukan apa, silahkan tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa juga nonton video-video sebelumnya yang mungkin kalian cari mobilnya ada di situ. Dan juga jangan lupa follow Instagram dan Facebook dan juga Twitter Baby Auto. Bung Ba sign out, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.